Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, kali ini saya akan membawa topik yang saya beri judul Mengapa Manusia secara naluri atau fitrah beragama atau bahkan menjadi beragama Islam. Topik ini akan saya awali dengan saya kutip surat Ar-Rum ayat 30 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ayat ini kalau kita lihat terjemahannya dalam Global Quran versi Indonesia, bunyinya begini. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ahabbul adyan ilallah ta'ala al-hanifiyah as-samhah. Jadi agama yang paling disukai oleh Allah adalah agama yang cenderung kepada kebenaran dan toleran. Di sini Al-Hanafiyah As-Sam'ah bisa dikatakan sebagai agama primordial. Dalam sebuah hadis dinyatakan, aku Muhammad diutus membawa Al-Hanafiyah As-Sam'ah, agama yang hanif, yang mudah. Hadis riwayat Ahmad. Ad-din al-hanif merupakan agama Tuhan yang primordial karena ia memberi petunjuk kehidupan sejak awal manusia dilahirkan serta mendorongnya untuk memeluknya. Jadi kata al-hanafiyah itu bisa diartikan sebagai kecenderungan untuk mencari dan pasrah kepada kebenaran atau zat yang maha benar. Sedangkan as-samhah bisa diartikan sebagai sesuatu yang lapang atau yang toleran. Kebenaran yang lapang ataupun yang toleran. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa manusia menjadi makhluk yang beragama? Ada jawaban yang antara lain dikemukakan oleh Karen Armstrong. Human being are religious creature because they are imaginative. They are so constituted that they are compelled to search for hidden meaning and to achieve an ecstasy that make them feel fully alive. Ronald Armstrong dalam bukunya Islam, A Short History mengatakan bahwa manusia adalah makhluk religius karena mereka makhluk imajinatif yang suka berimajinasi. Mereka tercipta dan terdidik sedemikian rupa sehingga mereka suka mencari makna yang tersembunyi guna mencapai kegembiraan spiritual yang luar biasa yang membuat mereka merasa benar-benar hidup. Itu satu alasan mengapa manusia itu cenderung beragama. Dalam kesempatan lain, Armstrong itu mengatakan bahwa manusia itu cenderung beragama karena human being are spiritual animal.
My study of the history of religion has revealed that human beings are spiritual animal. Indeed, indeed, there is a case for arguing that Homo sapiens is also Homo religious. Like art, religion has been an attempt to find meaning and value in life. Diambil dari bukunya Karen Armstrong, History of God. Jadi, di samping manusia adalah makhluk imajinatif, makhluk spiritual, manusia juga memang makhluk yang diberi akal budi. Jadi, akal budi yang dimiliki manusia merupakan instrumen yang ikut mengarahkan manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran, makna, dan nilai kehidupan. Akal budi yang ada dalam diri manusia yang menjadikannya sebagai makhluk imajinatif dan spiritual yang pasrah kepada kebenaran tertinggi. Itulah yang disebut agama ya, dalam tanda petik atau syariat dalam diri manusia. Sehingga Imam Ghazali mengatakan pada dasarnya bahwa akal budi atau akal yang ada dalam diri manusia sebenarnya merupakan syariat dalam diri manusia. Akal budi seperti penglihatan, sementara syara atau syariat laksana sinar atau cahaya. Tidak ada gunanya penglihatan kalau tidak ada sinar dari luar, dan tidak ada gunanya sinar kalau tidak ada penglihatan. Syara adalah akal yang berasal dari luar, sedang akal adalah syara yang berasal dari dalam. Al-aqlu kal basari, wasyar'u kasyu'a, wala yughni basurun malam yakun syu'a'un min kharijin, wala yughni asyu'a malam yakun al-basaru. Asyar'u aqlun min kharijin, wal aqlu syar'un min dakhilin. Itulah sebabnya Murtada Mutahari sebagaimana dikutip oleh Haidar Bagir pernah mengutip bahwa menurut Murtada Mutahari, René Descartes atau René Descartes itu bisa dikatakan sebagai Muslim fitri karena kesediaan dan kepasrahannya untuk menerima kebenaran yang baru yang bisa digunakan untuk mengoreksi atau mengganti kebenaran lama yang diyakininya atau yang dimilikinya. Dan ini semuanya menjadikan Descartes oleh Murtada Mutahari bisa disebut sebagai Muslim fitri. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.